Yang terhormat Ibu Bupati Sragen, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sragen, yang terhormat pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Bapak Ibu Forko Pimda, dan segenap tamu undangan. Mohon izin pimpinan, mohon perhatian. Sesaat lagi akan Anda ikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Berkenan kepada para hadirin untuk bersedia memindah nada dering telepon genggam menjadi senyap sementara saat rapat paripurna berlangsung. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang 1 tahun 2022-2023 Jumat 25 November tahun 2022 dengan agenda acara pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 dilanjutkan dengan penyelesaiannya dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Dengan sikap hikmat sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pimpinan sidang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Saudara Bupati Sragen, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, hadir dengan lengkap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen, selamat siang, Ibu Kajari Sragen, selamat siang, Pak Kapolres, selamat siang, Dadim, selamat siang, Pak Subdenpom, selamat siang, dan juga beliaunya yang mewakili dari 408 yang saya hormati.
Dan yang saya hormati pula Bapak Sekda Kabupaten Sragen dan teman-teman pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, yang saya hormati saudara-saudaraku semuanya, anggota DPRD Kabupaten Sragen yang saya cintai, dan yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli yang kami hormati, inspektur inspektorat, kepala dinas, badan, kantor, bagian di jajaran pemerintahan Kabupaten Sragen, dan yang saya hormati tamu undangan yang berbahagia, rekan-rekan wartawan serta pendengar radio publik lokal Kabupaten Sragen dimanapun saja berada. Dan yang kami cintai, seluruh warga masyarakat Sragen dimanapun saja berada, dan semuanya, para pendengar semuanya yang saya cintai. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, marilah dan tiada henti-hentinya, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga memberikan yang terbaik bagi kepentingan rakyat daerah Sragen khususnya. Atas nama Dewan kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudaraku semuanya yang telah berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan Sragen sejahtera, mandiri, dan berbudaya dengan semangat gotong royong. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan, sampai saat ini dari 45 anggota DPRD Kabupaten Sragen yang hadir telah menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang. Berdasarkan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan hari ini tanggal 25 tahun 2022 kami nyatakan dibuka, terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, sebelum rapat kami lanjutkan berdasarkan surat masuk dari Bambang-Perda DPRD Kabupaten Sragen bahwa rancangan perda tentang perumahan dan kawasan permukiman telah difasilitasi oleh Gubernur Jawa Tengah perlu ditindaklanjuti. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setelah acara pokok rapat paripurna selesai, akan kami lanjutkan laporan Bambang-Perda terhadap Raperda tentang perumahan dan kawasan permukiman tersebut. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan undangan kami bahwa acara pokok rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 dan akan kami lanjutkan dalam bentuk penyelesaiannya. Untuk itu, mari kita masuki pada pokok acara, yaitu pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Untuk pertama dan yang sudah mengirimkan nama-nama, kesempatan akan kami berikan kepada fraksi PDI Perjuangan yang mana telah memberikan namanya Saudara Eko Muji Suharto Esa. Untuk itu saya persilakan Saudara Eko Muji Suharto untuk menyampaikan pandangannya.
pendapat akhir fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudari Bupati, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan Dewan, yang kami hormati semua anggota DPRD, yang kami hormati Sekretaris Daerah, yang kami hormati para asisten dan staf ahli, yang kami hormati Sekwan, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, jajaran Pemkat Sragen, tamu undangan yang berbahagia, rekan wartawan, serta pendengar radio publik Buana Asri Sragen yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, berkat hidayah serta inayah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tanggal 25 November 2022 kita kembali dapat melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada tauladan kita, pemimpin terpercaya Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan yang terhormat, terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya selaku juru bicara fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen guna menyampaikan pendapat akhir atas rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Fraksi PDI Perjuangan pada kesempatan ini pula mengucapkan selamat hari ulang tahun Korpri ke-51, dan tak lupa kami mengucapkan selamat hari ulang tahun PGRI dan selamat Hari Guru Nasional ke-77. Ucapan terima kasih tak terhingga dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita tercinta. Karena atas jasanya kita semua yang hadir dan anak-anak kita mendapatkan ilmu yang tak ternilai harganya. Sesuai dengan tema serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Diharapkan guru mampu berinovasi dalam memanfaatkan teknologi digital dan bersinergi, menciptakan semangat belajar yang merdeka dan penuh cinta, guna memberikan hasil yang terbaik untuk dunia pendidikan. Hadirin dan sidang Dewan yang terhormat, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 merupakan mekanisme dan prosedur terakhir dalam proses penetapan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Setelah tahapan pembicaraan pertama yang telah kita lalui, yang dimulai dengan penjelasan penyampaian Bupati Sragen pada 19 September 2022, pandangan umum fraksi tanggal 26 September 2022, dilanjutkan jawaban Bupati tanggal 27 September 2022, serta pembahasan di dalam Badan Anggaran dan komisi-komisi. Dalam kesempatan ini, fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kerja Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sragen serta TAPD Kabupaten Sragen yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan APBD tahun 2023 dengan baik dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
Kami berharap semua hasil kerja keras dan kerja cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita dalam melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan pembahasan Raperda APBD tahun anggaran 2023, maka perkenankanlah kami fraksi PDI Perjuangan akan menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, aspek pendapatan daerah sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara luas sehingga bisa maksimal. Akan tetapi, usaha meningkatkan pendapatan daerah jangan sampai membebani masyarakat. Di samping usaha meningkatkan pendapatan daerah, yang harus dipikirkan adalah bagaimana mengembangkan unit-unit usaha sosial ekonomi masyarakat secara maksimal yang nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah, khususnya sektor pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Perlunya pendataan ulang semua objek pajak dan retribusi daerah yang mempunyai tunggakan dan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, setelah APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan, semua perangkat daerah untuk secara cermat dan tepat melakukan pengelolaan APBD sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dengan harapan opini pengelolaan keuangan daerah tahunan memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah harus tetap mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengelola anggaran secara bersih, efisien, dan bertanggung jawab. Ketiga, dalam menyusun belanja daerah, hendaknya memprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah yang menjadi program prioritas sesuai dengan tema pembangunan tahun 2023 yang ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan good governance dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima. Keempat, dalam penyusunan rancangan APBD sebaiknya memperhatikan keseimbangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan persentase belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta alokasi untuk belanja modal berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah. Kelima, berkaitan dengan program kegiatan yang mengutamakan keberpihakan pada masyarakat miskin yang dikelola oleh UPTK yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat, beasiswa bagi anak keluarga miskin, pemugaran RTLH, dan program lainnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat miskin. Dalam mengimplementasikan program tersebut haruslah berpegang teguh pada profesionalisme dan norma aturan yang berlaku. Selanjutnya, setelah melalui proses pembahasan, akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, fraksi PDI Perjuangan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian penyampaian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Sekali lagi, harapan kami agar pada rapat paripurna Dewan pada hari ini, Raperda APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Sehingga semua program kegiatan yang tertuang di dalamnya segera dapat dilaksanakan dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 25 November 2022, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Bambang Samakto SHMH ditandatangani, Sekretaris Sugiarto SE ditandatangani. Terima kasih, Saudara Eko Muji Suharto SE dari fraksi PDI Perjuangan yang mana telah menyampaikan pendapat fraksinya. Giliran yang kedua, sesuai dengan nama yang sudah disampaikan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyebutkan nama Aldillah Kulsum SE. Sudah tepat, saya persilakan untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, Pimpinan Dewan, serta teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Sragen dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sragen. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Yang terhormat Kepala Dinas dan Badan Kabupaten Sragen. Yang terhormat seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Sragen. Dan yang kami hormati wartawan media cetak dan media elektronik, tamu undangan, hadirin serta pendengar radio, penyiar, publik lokal asli Sragen yang berbahagia. Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang ini Jumat 25 November 2022 kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di akhir kiamat nanti, amin. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, pada kesempatan kali ini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2022, penghargaan yang setinggi-tingginya kita berikan kepada guru-guru kita terdahulu. Banyak jasa-jasa beliau kepada kita sehingga kita mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan maupun amanah yang lainnya. Dan tidak lupa untuk guru-guru yang sampai saat ini masih mengabdikan diri untuk mencerdaskan para generasi penerus bangsa. Maka kami doakan semoga guru-guru sekalian agar tetap diberikan kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Sidang paripurna yang terhormat, demi kesempurnaan hasil pembahasan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023, maka dari kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan catatan atau usulan atau saran sebagai berikut. 1.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap untuk bidang kesehatan pemerintah daerah Kabupaten Sragen lebih meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen. Yang kedua, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat untuk lebih dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi. 3. Kami berharap APBD 2023 mampu untuk mendorong kemandirian ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan bencana, peningkatan pariwisata dan budaya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta mewujudkan birokrasi dan tata kelola yang baik dan bersih. Selanjutnya, nomor 4. Dalam bidang pembangunan, selain sudah dianggarkan, perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang sudah direncanakan akan berjalan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. 5. Pembahasan Raperda tentang APBD 2023 berjalan dengan baik dan lancar. Ini menunjukkan antara eksekutif dan legislatif bekerja sama dengan baik, serta disahkan. Marilah kita kawal bersama-sama agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan memperhatikan catatan yang telah kami sampaikan di atas, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pandangan umum, fraksi dan hasil pembahasan komisi-komisi di DPRD Kabupaten Sragen maupun berdasarkan hasil perhitungan Badan Anggaran, maka dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sragen menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda Kabupaten Sragen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif bagi masyarakat dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Sragen yang mandiri, sejahtera, berdaya dan berlandaskan semangat gotong royong. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membimbing kita untuk selalu membela dengan kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 25 November 2022, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Insinyur Haji Fatur Rahman ditandatangani, Sekretaris Muhammad Bahrul Mustawa ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Aldila Gulsum dari fraksi PKI yang mana telah menyampaikan pendapat fraksinya. Untuk yang ketiga, sesuai dengan nama yang sudah disampaikan kepada pimpinan, yaitu fraksi Perjuangan Karya, dan menunjuk Saudara Tri Handoko ST untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Waktu dan tempat saya persilakan.
pendapat akhir fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapat dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, yang terhormat Saudari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang terhormat Forkompimda Kabupaten Sragen, yang terhormat Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, dan seluruh pejabat eksekutif di jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Yang terhormat segenap tamu undangan dan rekan-rekan anggota Dewan, Sekwan, beserta staf, rekan-rekan wartawan, dan para pendengar radio Buana Asri Kabupaten Sragen di mana saja berada. Mengawali penyampaian pendapat akhir, kami mengajak seluruh hadirin untuk mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas karunia, nikmat, dan hidayah yang begitu besar. Semoga karunia nikmat yang kita rasakan hingga saat ini dapat kita jadikan sarana untuk lebih meningkatkan iman dan takwa pada Allah SWT dan pengabdian pada masyarakat dan bangsa. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami sampaikan, 1. Rasa terima kasih pada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu pada fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2023 dalam rapat paripurna Dewan ini. 2. Fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas bencana gempa bumi yang menimpa masyarakat Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Semoga seluruh korban dan keluarga yang terdampak musibah diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melalui cobaan ini. Amin ya robbal alamin. 3. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas komitmen dan dedikasi mencerdaskan anak negeri. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, fraksi Partai Golkar dalam menelaah dan memahami materi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 telah berupaya mengkritisi dan mencermati semua kebijakan melalui anggota fraksi kami, baik melalui pemandangan umum, badan anggaran maupun pembahasan di komisi-komisi. Pada hari ini merupakan paripurna pengambilan keputusan dan fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat dan sikap sebagai berikut. 1. DAU ditetapkan 1,018 triliun dan yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar 836,9 miliar. Artinya, Pemkab harus mulai membuat langkah-langkah dan terobosan untuk meningkatkan PAD sehingga ketergantungan pada pusat harus dikurangi. Dan kami meminta Bupati untuk merevisi Perbup tentang besaran insentif pajak dan retribusi. Hal tersebut bisa digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan. B. Strategi pengelolaan anggaran sangat penting untuk menyiasati keuangan daerah yang terbatas. Fraksi Partai Golkar meminta Pemkab untuk ke depan lebih taktis dan kebijakan belanja daerah harus memenuhi kebutuhan belanja mandatori dari pusat. C. DAU yang ditetapkan untuk pendidikan sebesar 90 miliar. Kami berharap dengan anggaran yang besar tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur maupun sistem yang ada, sehingga sekolah negeri bisa bersaing dengan swasta. Karena akhir-akhir ini masyarakat lebih mempercayai anaknya untuk sekolah di swasta. Hal tersebut menjadi PR dan tugas dari Dinas Pendidikan. 2. Mengenai pengelolaan infrastruktur jalan di Kabupaten Sragen tahun 2023 yang sudah dihitung secara maksimal
Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan baik agar perbaikan jalan yang rusak berat dapat tepat sasaran. 3. Tentang pengelolaan pemerintahan desa yang diatur oleh peraturan bupati maupun peraturan daerah, hal tersebut harus dikoordinasikan sebaik mungkin sehingga keadaan pemerintah desa Sekabupaten Sragen menunjukkan pemerintahan yang nyaman, kondusif, adil dan jujur, serta tidak menimbulkan permasalahan pengelolaan yang salah satunya berasal dari perekrutan perangkat desa. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah melalui proses pembahasan sejak awal sampai dengan akhir, maka dengan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengagungkan asma-Nya, fraksi Partai Golongan Karya dapat menerima dan menyetujui rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun 2023. Sebagaimana telah disempurnakan dalam pembahasan tahap akhir, untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar, dan apabila dalam penyampaian ini kurang berkenan bagi semua pihak, kami selaku juru bicara mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 25 November 2022, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Sragen, Ketua Sri Pambudi ST ditandatangani, Sekretaris Muhammad Haris Effendi SE ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Trihandoko ST, juru bicara dari fraksi Golkar yang telah menyampaikan pendapat fraksinya. Selanjutnya yang keempat, sesuai dengan nama yang yaitu Saudara Haryanto SP dari fraksi PKS. Waktu sudah tepat, saya persilahkan. Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudari Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati pimpinan sidang sekelas pimpinan Dewan, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Forkompida Kabupaten Sragen, yang kami hormati asisten seda, kepala kantor, kepala bidang, kepala badan, dan jajaran eksekutif Kabupaten Sragen, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, seluruh hadirin sekalian, dan pendengar radio publik lokal Buana Asri yang berbahagia. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam
tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantar umat manusia dari keperadaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Sidang paripurna yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023, kami akan menyampaikan selamat hari ulang tahun Korpri ke-77 dan Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2022. Guru bangkit, pulihkan pendidikan, Indonesia kuat, Indonesia maju. Teruslah berinovasi, mendidik generasi bangsa agar nantinya terlahir pemimpin-pemimpin hebat di bangsa ini. Selamat hari ulang tahun Korpri ke-51 tanggal 29 November 2022. Korpri melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri ini. Tetap menjadi abdi negara yang profesional dan berintegritas, bekerja dengan setulus hati, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Sidang paripurna yang terhormat, untuk selanjutnya, demi kesempurnaan hasil pembahasan raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan catatan, usulan, saran sebagai berikut. Pertama, upaya penurunan angka kemiskinan di Sragen yang masih masuk 15 kabupaten atau kota zona merah kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2002 sebesar 13,83% harus tetap terintegrasi dengan cara menggerakkan secara bersama-sama stakeholder dan instansi vertikal dengan asesmen yang objektif dan profesional, terutama di 51 desa zona merah di Sragen. Kedua, operasionalisasi 29 SPM standar pelayanan minimal pada 6 layanan dasar sesuai jenis dan mutu pelayanan dasar harus dipastikan berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditentukan, yakni 100% atau mendekati angka itu. Ketiga, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai dan merata dan berkeadilan dengan mampu menggerakkan roda ekonomi harus dilakukan sesuai spesifikasi, kriteria atau standarisasi. Keempat, good government atau tata kelola pemerintah daerah yang baik dengan prinsip utama yakni profesional, transparansi, dan akuntabel harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab bersama demi tercapainya target tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Kelima, percepatan penurunan angka stunting dari 18,8% di tahun 2022 menjadi di bawah 10% di tahun 2024 harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas dengan memastikan edukasi dan intervensi sebagai berjalan dengan baik, terutama di 52 desa penyumbang kasus. Keenam, monitoring dan evaluasi program unggulan daerah yang bersifat multi-years dan lintas OPD harus berjalan efektif dan efisien agar capaiannya secara periodik bisa diketahui. Juga target program unggulan harus dirumuskan dengan jelas. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan apresiasi positif terhadap kerja keras yang telah dilakukan oleh segenap jajaran eksekutif maupun legislatif, baik sejak penyampaian raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023, dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan komisi-komisi dan badan anggaran. Akhirnya dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap jajaran eksekutif dan legislatif serta semua elemen masyarakat Sragen atas masukan-masukan, ide-ide, gagasan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera demi sempurnanya pendapat ini. Sekian pendapat akhir kami. Mohon maaf bila ada khilaf dan kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen
November 2022, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Sragen, Sekretaris Wawan Yudi Ernando SP ditandatangani, Ketua Anggoro Sutisno SEMH ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Haryanto SPT selaku juru bicara dari fraksi PKS yang mana telah menyampaikan pendapat fraksinya. Selanjutnya Saudara Irwanto Esa dari fraksi Gerindra PAN, saya persilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra PAN. Pendapat fraksi Partai Gerindra PAN terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sragen sekaligus pimpinan rapat, yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sragen, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen dan pejabat eksekutif jajaran Pemda Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen beserta staf-stafnya, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, media cetak dan media elektronik, para undangan dan hadirin sekalian serta pendengar radio Buana Asri di mana saja berada. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Jumat, tanggal 25 November 2022, kita bersama-sama dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, kami atas nama fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra PAN untuk menyampaikan pendapat fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudari Bupati atas jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna tanggal 27 September 2022. Tidak lupa pula kepada komisi-komisi dan badan anggaran, kami menyampaikan terima kasih atas kerja kerasnya sehingga dapat menyelesaikan pembahasan-pembahasan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pembahasannya penuh dengan dinamika dan berjalan cukup alot, akan tetapi semua itu demi kemajuan daerah Kabupaten Sragen. Sebelum menginjak pada pokok acara pada hari ini, Jumat 25 November 2022, bertepatan dengan momen Hari Guru, perkenankanlah fraksi Gerindra PAN mengajak hadirin sekalian, khususnya diri kami, untuk sejenak mengenang jasa guru-guru kita dan mendoakannya, karena dengan ilmu yang telah disampaikannya kita dapat meraih cita-cita dan harapan. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Sragen, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomi dan tepat sasaran, serta harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan ini, fraksi Gerindra PAN menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian dari kata akhir fraksi terkait rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Fraksi Gerindra PAN meminta kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk bisa mengoptimalkan aset yang dikelola oleh BUMD, karena hal tersebut merupakan salah satu cara agar dapat meningkatkan PAD. 2. Fraksi Gerindra PAN menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Sragen dalam rancangan APBD tahun 2023 ini mendorong sektor pertanian secara tegas masuk dalam kategori prioritas pembangunan. Di samping dapat menggerakkan ekonomi lokal, juga bisa mengurangi angka kemiskinan. 3. Dinas terkait untuk mengoptimalkan kegiatan PPL dan pendampingan terhadap petani, memberi solusi terhadap kekurangan pupuk, pengendalian hama tikus dan lain-lain. Sehingga PPL tidak hanya duduk di kantor menunggu petani datang, melainkan jemput bola karena ke areal pertanian. 4. Dinas terkait untuk selalu komunikasi dengan desa-desa tentang data DTKS, dan setiap desa harus menampilkan datanya di RT agar masyarakat tahu siapa saja yang belum masuk DTKS bagi yang lebih tidak mampu. Karena sementara ini ada orang yang mampu masuk DTKS, sedangkan yang tidak mampu justru tidak masuk di data DTKS. Yang kelima, peningkatan pelayanan tenaga medis yang ada di Puskesmas, khususnya tenaga dokter, harus disiplin waktu karena Puskesmas merupakan pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat. 6. Dalam musim penghujan ini, dinas terkait dalam pengelolaan sampah, baik di tempat pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir, harus ada rekayasa pengelolaan.
Karena apabila tidak ada upaya dalam rekayasa pengelolaan akan terjadi sarang penyakit. 7. Dengan adanya tonase muatan yang berlebihan akan cepat merusakkan jalan. Dinas terkait harus ada langkah nyata untuk antisipasi hal tersebut. Demikian pendapat akhir fraksi Gerindra PAN terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah kesempurnaan RAPBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Sebelum kami mengakhiri pendapat akhir kami, maka fraksi Gerindra PAN memutuskan dan menetapkan sebagai berikut. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Sragen dapat menerima dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sragen. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen, 25 November 2022, DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Partai Gerindra PAN, Ketua Dr. Andes Joko Supriyanto, Sekretaris Wahyu Dwi Setianingrum SEMH ditandatangani. Juru bicara Purwanto SH. Terima kasih kepada Saudara Purwanto SH dari fraksi Gerindra PAN yang mana telah menyampaikan pendapat fraksinya. Terakhir yang keenam adalah fraksi Demokrat sesuai nama yang telah dikirimkan kepada Saudara Tono. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapat fraksinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Pendapat fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat sekaligus pimpinan Dewan, kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Sragen, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, yang kami hormati Sekda dan para asisten Sekda Kabupaten Sragen, yang kami hormati pejabat pemerintah Kabupaten Sragen, yang kami hormati rekan-rekan anggota Dewan, serta rekan-rekan dari pres, media massa lainnya, segenap undangan, serta pendengar siaran radio publik Buana Asri Sragen yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen ini dalam rangka penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada uswatun hasanah dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat yang selalu setia mengikutinya. Semoga kelak kita sekalian senantiasa mendapat syafaat. Amin. Rapat Dewan Paripurna Dewan yang terhormat. Sebelum menyampaikan pendapat akhir fraksi, kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional pada 25 November 2022 dan selamat ulang tahun Korpri 51 yang tepatnya pada tanggal 29 November 2020 nanti. Pada usia yang semakin dewasa ini, seluruh masyarakat berharap pada Korpri untuk tetap bersatu, komitmen terhadap prastiatnya dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Diharapkan Korpri akan tambah dewasa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pendapat fraksi ini adalah terakhir dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen. Ini yang insya Allah nanti dilanjutkan dengan penetapannya. Maka arah kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan pelayanan masyarakat dan pembangunan serta pencapaian visi dan misi Bupati menjadi jelas dan terarah sehingga tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat insya Allah dapat dicapai. Fraksi Demokrat Nasdem yang telah terlibat secara aktif dalam pembahasan kebijakan umum anggaran APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023, baik melalui badan anggaran maupun komisi, dapat memahami dan memaklumi bahwa yang menjadi alasan disusunnya APBD 2023 adalah adanya asumsi-asumsi sesuai dengan keadaan yang terjadi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Sragen. Pada dasarnya, fraksi Demokrat Nasdem memahami poin-poin kesepakatan yang telah dibahas bersama Bupati Sragen dan memprioritaskan anggaran yang langsung dirasakan masyarakat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah membaca dan mencermati secara seksama jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi, laporan komisi-komisi dan badan anggaran, maka fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Sragen akan menyampaikan beberapa catatan dan pendapat terhadap rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Satu prinsip arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah terkumpul secara maksimal. Akan tetapi upaya menggali penerimaan daerah tersebut juga harus memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat. Semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani masyarakat. Karena itu kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang telah berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak menambah beban masyarakat. Namun dengan membuka, membangun, memfasilitasi, dan mengembangkan unit-unit usaha sosial ekonomi masyarakat secara maksimal sehingga tingkat pendapatan masyarakat akan semakin meningkat. Dengan demikian otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia, setelah melalui pembahasan di tingkat komisi maupun badan anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif, maka telah ditetapkan pendapatan daerah 2023 sebesar 2.233.333.305.816 rupiah, dan pajak daerah dan retribusi daerah masih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sragen. Untuk belanja ditetapkan sebesar 2.944.944.873.120 rupiah, sehingga terdapat defisit sebesar 315.611.567.304 rupiah. Defisit ini ditutup dengan pembiayaan neto, dan kita berharap untuk tahun 2023 anggaran tersebut dapat terserap dengan efektif sehingga menekankan silpa. Beberapa catatan dan saran yang perlu kami sampaikan antara lain: 1.
penanganan COVID-19 agar terus ditingkatkan walaupun akhir-akhir ini kasus Kabupaten Sragen sudah dapat dikendalikan. Namun dengan adanya varian baru ini maka kita harus tetap waspada karena para ahli varian baru ini berbeda yang lalu, bahkan ada yang mengatakan lebih berbahaya. 2. Akhir-akhir ini banyak diberitakan beberapa desa di Kabupaten Sragen berusaha membenahi diri agar menciptakan desa wisata sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam hal ini kami memohon kepada Bupati untuk terus mendukung dan memberikan pembinaan guna menciptakan desa wisata yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. 3. Pembelajaran tatap muka saat ini sudah berjalan dengan baik, namun pengawasan dari pemerintah dan instansi terkait harus tetap dilaksanakan dengan disiplin guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 4. Fraksi kami mendorong pemerintah untuk mampu mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi, fraksi kami berharap pemerintah betul-betul bekerja keras disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan memperhatikan seluruh catatan di atas dan hasil pembahasan Badan Anggaran serta komisi-komisi DPRD, maka diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Sragen dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat fraksi Demokrat Nasdem, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Sragen yang kita cintai. Semoga APBD Kabupaten Sragen tahun 2023 betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dengan melaksanakan program kegiatan yang pro rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan jalan yang benar bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sragen 25 November 2022, DPRD Kabupaten Sragen, fraksi Demokrat Nasdem, Ketua Harmono Esa ditandatangani, Sekretaris Mualim Sugiono Esa ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Antono dari fraksi Demokrat Nasdem yang mana telah menyampaikan pendapat fraksinya. Selanjutnya, saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, demikian tadi pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Dan dengan menyimak dan mendengarkan bersama-sama apa yang telah disampaikan pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen, fraksi-fraksi dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 ditetapkan menjadi perda. Untuk itu, dengan tidak mengurangi hak anggota Dewan, perlu kami tanyakan kepada saudara-saudara, apakah Raperda tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi perda, apakah Dewan setuju? Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan di dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Untuk itu, kepada saudara Sekwan, kami persilahkan untuk membacakan rancangan keputusannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 903/tahun 2022 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. Bahwa sebagai tindak lanjut penyampaian penjelasan Bupati Sragen atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 19 September 2022. B. Bahwa materi Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 telah dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Sragen. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B di atas, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 2 sampai dengan 25 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bupati Sragen atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna pada tanggal 19 September 2022. 2. Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD tanggal 26 September 2022. Nomor 3 sampai dengan 6 tidak kami bacakan. Memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah, rancangan semula 2.151.202.131.716 rupiah, bertambah 42.131.174.100 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 2.233.335.816 rupiah. 2. Belanja, rancangan semula 2.419.613.699.020 rupiah, bertambah 42.131.174.100 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 2.538.944.873.120 rupiah. Defisit 311.611.567.304 rupiah. 3. Pembiayaan A. Penerimaan pembiayaan 319.611.567.304 rupiah, bertambah 0 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 319.611.567.304 rupiah. Silpa tahun sebelumnya 276.861.567.304 rupiah. Penerimaan pinjaman daerah 113.750.000 rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan semula 75 miliar rupiah, berkurang atau bertambah 0 rupiah. Jumlah setelah pembahasan 75 miliar rupiah. Pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo 75 miliar rupiah. Jumlah pembiayaan neto 315.611.567.304 rupiah. Kedua,
menyampaikan pendapat, saran, harapan, dan catatan sebagaimana tersebut di dalam 1. Laporan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2021 sebagai berikut. A. Komisi 1. Laporan nomor 23 garis miring Romawi 1 garis miring DPRD garis miring 2022 tanggal 21 November 2022. B. Komisi 2. Laporan nomor 23 garis miring 2 Romawi garis miring DPRD garis miring 2022 tanggal 21 November 2022. C. Komisi 3. Laporan nomor 23 garis miring 3 Romawi garis miring DPRD garis miring 2022 tanggal 21 November 2022. D. Komisi 4. Laporan nomor 23 garis miring 4 Romawi garis miring DPRD garis miring 2022 tanggal 21 November 2022. 2. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen nomor 21 garis miring BA garis miring DPRD garis miring 2022 tanggal 23 November 2022 tentang pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 24 November 2022. 3. Pendapat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen tanggal 25 November 2022. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Sragen pada tanggal 25 November 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua tertanda Suparno. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan rancangan keputusan yang dimaksud. Selanjutnya, saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, demikianlah bunyi rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Saudara Sekwan. Untuk itu, kami sampaikan terima kasih. Dan selanjutnya, perlu kami tanyakan kepada rapat dewan yang terhormat ini, bahwa rancangan keputusan DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sragen. Apakah Dewan setuju? Terima kasih. Saudara-saudara dan sidang yang terhormat, selanjutnya persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Sragen dan DPRD Kabupaten Sragen perlu dituangkan dalam berita acara. Maka untuk penandatanganan berita acara persetujuan bersama tersebut, agar pelaksanaannya tertib dan lancar, waktu kami persilahkan kepada protokol guna memandu jalannya tersebut. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beserta pendengar setia radio publik lokal Buana Asir yang berbahagia, memasuki agenda acara penandatanganan berita acara persetujuan bersama Bupati Sragen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023. Berkenan kepada yang terhormat Ibu Bupati Sragen, Bapak Wakil Bupati Sragen beserta pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, dan berkenan kepada yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda untuk ikut menyaksikan prosesi penandatanganan. Disilahkan menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan pelaksanaan penandatanganan oleh Ibu Bupati Sragen.
oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sragen. Penandatanganan telah selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Dan kepada Bapak Ibu, disilahkan kembali ke tempat duduk. Hadirin yang kami hormati dan pendengar setia Radio Buana Asri yang berbahagia, penandatanganan telah selesai. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara protokol yang telah membacara jalannya penandatanganan berita acara yang dimaksud. Selanjutnya, saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, telah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Sragen tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2023. Untuk itu, kepada saudara protokol kami sampaikan lagi, terima kasih. Saudara-saudara dan sidang dewan yang terhormat, telah kami kemukakan di muka bahwa setelah rapat ini selesai akan kami lanjutkan laporan Bambemperda DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sragen. Untuk itu, kami persilakan Bambemperda DPRD Kabupaten Sragen untuk menyampaikan laporannya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang kami hormati Ibu Bupati, yang kami hormati Wakil Bupati, yang kami hormati Forkompinda Kabupaten Sragen, yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, sekaligus pimpinan sidang, tidak lupa teman-teman anggota DPRD Sragen yang kami hormati,
Sekda, asisten staf ahli, kepala dinas bagian, dan wartawan beserta radio publik lokal yang ada di Sragen dan masyarakat Sukowati yang kami cintai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Badan Pembentukan Perda, Laporan Badan Pembentukan Perda DPRD Sragen nomor 18/DPRD/DPRD/2022 tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Romawi 1 dasar tidak kami bacakan, Romawi 2 pertimbangan. A. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan perda tidak selesai dalam waktu paling lama 1 tahun, penyusunan rancangan perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda. B. Bahwa setelah melakukan pembahasan dan penyempurnaan dengan perangkat daerah terkait atas rancangan peraturan daerah Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dipandang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hasil pembahasan panitia khusus 5 DPRD Sragen atas raperda tersebut perlu dilaporkan dalam rapat paripurna. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimana disebut huruf A dan B di atas panitia khusus 5, pembahasan raperda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 16 November 2022, maka Bapemperda DPRD Sragen perlu melanjutkan dengan menyampaikan laporan tentang hasil pembahasan raperda Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan tindak lanjut. Romawi 3 memperhatikan A. Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor 180/7741 tanggal 2 Mei 2022 perihal hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah Sragen. B. Laporan panitia khusus 5 nomor 31A Pansus Romawi 5 DPRD 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Sragen tentang perumahan dan kawasan permukiman. Romawi 4 hasil pembahasan. Setelah melakukan serangkaian pembahasan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik melalui pembahasan tingkat 1 maupun pembahasan tingkat 2, maka panitia khusus 5 DPRD Sragen bersama dengan pemerintah daerah menyetujui raperda Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman dengan ketentuan sebagai berikut. Raperda perumahan dan kawasan pemukiman hasil pembahasan. 1. Konsideran menimbang huruf A, huruf B, dan huruf D dihapus. Pasal 1. Ketentuan pasal 1 angka 46 dihapus. Bab 2 ruang lingkup. Ketentuan pasal 5 masuk bab 1 ketentuan umum. Pasal 5. Ketentuan pasal 5 frasa 1 dihapus. Pasal 6A. Ketentuan pasal 6 ayat 4 disempurnakan sehingga menjadi penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus sesuai dengan rencana tata ruang. B. Ketentuan 6 ayat 5 diubah sehingga menjadi badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. C. Ketentuan pasal 6 ditambahkan ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 yang berbunyi ayat 6. Pembangunan perumahan skala besar yang dilakukan oleh badan hukum wajib mewujudkan hunian berimbang dalam satu hamparan. 7. Ayat 7. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikecualikan untuk badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum. Ayat 8. Dalam hal pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang. Pasal 11. Ketentuan pasal 11 disempurnakan sehingga menjadi permohonan persetujuan bangunan gedung atau PBG
berupa rumah tangga atau dan rumah deret pada lahan kapling yang teridentifikasi berasal dari suatu hamparan diwajibkan memenuhi ketentuan prasarana dasar perumahan. Pasal 15, ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf dihapus. Pasal 31, ketentuan pasal 31 disempurnakan sehingga menjadi penyelenggaraan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 30 pasal 30 ayat 1 huruf B dilakukan melalui dan seterusnya. Pasal 32, ketentuan pasal 32 ayat 1 disempurnakan sehingga menjadi pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 2 huruf C dimaksudkan untuk memulihkan fungsi lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Pasal 33, ketentuan pasal 33 ayat 1 disempurnakan sehingga menjadi penyelenggara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan dan pembangunan kembali lingkungan perkotaan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat 1 huruf A dilakukan oleh pemerintah daerah. Pasal 36, ketentuan pasal 36 ayat 1 disempurnakan menjadi pemanfaatan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1 dilakukan untuk dan seterusnya. Pasal 37, ketentuan pasal 37 disempurnakan sehingga menjadi pengendalian kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat 1 dilakukan untuk dan seterusnya. Pasal 38, ketentuan pasal 38 ayat 2 frasa badan hukum dihapus menjadi pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan atau setiap orang. Pasal 1, ketentuan pasal 1 dihapus. Pasal 2, ketentuan pasal 2 dihapus. Pasal 71, ketentuan pasal 71 ayat 3 disempurnakan sehingga menjadi identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 3 huruf A merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada perumahan dan pemukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta prasarana dan sarana pendukungnya. Pasal 97, ketentuan pasal 97 ayat 1 disempurnakan sehingga dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dapat dilakukan kerjasama dan bersinergi antar pemerintah daerah dan seterusnya. Pasal 98, ketentuan pasal 98 ayat 1 disempurnakan sehingga menjadi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 99, ketentuan pasal 99 frasa dan pengendalian dihapus. Pasal 108, ketentuan pasal 108 ayat 2 dihapus. Pasal 109, ketentuan pasal 109 ayat 1 huruf G dihapus. Ketentuan pasal 109 ayat 3 frasa pemerintah daerah dihapus menjadi perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah. Pasal 144, ketentuan pasal 144 disempurnakan dan disisipkan satu sebagai menjadi satu. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 103 bersumber dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. 2. Selain bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja desa dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 12 sanksi, ketentuan bab 12 dihapus, pengaturan sanksi melekat pada pasal yang dilanggar. Administratif, pasal 122, ketentuan pasal 122 ayat 2 dihapus, pasal 123, ketentuan pasal 123 disempurnakan sehingga menjadi dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan dan atau dokumen terkait perizinan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku. Bab yang mengatur tentang penyidikan sehingga menjadi bab 11. Ketentuan penyidikan pasal 111 ayat 1. Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah Sragen diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini. Ayat 2,
wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah A. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana. B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan. C. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana. D. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana. E. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. G. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen. H. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. J. Menghentikan penyelidikan dan atau melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. F. Penutup. Romawi 5 penutup. Demikian laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sragen, 24 November 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sragen, Badan Pembentukan Perda Ketua Bambang Samekto SH MH, Juru Bicara Haryanto SAG ditandatangani. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Perda yang mana telah menugaskan Saudara Haryanto SAG telah menyampaikan laporannya. Untuk itu perlu kami tanyakan kepada anggota Dewan, apakah Raperda tentang perumahan dan kawasan permukiman tersebut dapat disetujui menjadi peraturan daerah. Selanjutnya kepada Saudara Sekwan, saya persilakan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD yang dimaksud. Pimpinan DPRD Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen nomor 188.3/tahun 2022 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen menimbang A. Bahwa setelah memperhatikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 5 DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dipandang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, maka perlu menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Mengingat 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nomor 2 sampai dengan 7 tidak kami bacakan. Memperhatikan 1. Penyampaian penjelasan Bapemperda DPRD Kabupaten Sragen terhadap 3 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 11 November 2021. 2. Pendapat Bupati Sragen terhadap 3 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Sragen yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada tanggal 15 November 2021. Nomor 3 dan 4 tidak kami bacakan. Memutuskan, menetapkan ke-1, menyetujui rancangan peraturan Kabupaten Sragen tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, dengan telah disetujui dan ditetapkannya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, maka
sebagai tindak lanjut agar Bupati Sragen segera menetapkan peraturan pelaksanaannya. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 25 November 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, Ketua tertanda Suparno. Pembacaan selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan rancangan keputusan DPRD yang dimaksud. Selanjutnya perlu kami tanyakan kepada anggota DPRD, apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Saudara-saudara dan sidang yang terhormat, berkaitan dengan persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sragen tentang APBD Kabupaten Sragen tahun 2023 dan Raperda tentang perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Sragen, maka mohon Saudari Bupati untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sragen, yang kami hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sragen, Sekda, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia, serta Pak Wakil Bupati yang dirahmati Allah. Maaf ya Pak, suka lupa. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmatnya. Sore hari ini saat yang berbahagia bagi Kabupaten Sragen, rancangan APBD Kabupaten Sragen tahun 2023 telah disahkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa bekerja, membuktikan diri kita sebagai bagian dari bumi Sukowati sehingga semua program bisa terlaksana dan masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Pak Ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapatnya. Pendapat saya alhamdulillah, terima kasih banyak. Seluruh rangkaian telah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting, kita telah menyelesaikan anggaran kita pada tanggal 25, di mana hari terakhir KPK memberikan batas agar kita bisa mencapai MCP di atas 94, bahkan target yang kami tetapkan untuk monitoring Center of Prevention dari KPK Republik Indonesia, Kabupaten Sragen targetnya tahun ini adalah 97. Dan dengan ditetapkannya, disahkannya APBD Kabupaten Sragen tahun 2023 pada hari ini, insya Allah nanti akan bisa tercapai 96,4 dan yang lainnya akan kami kejar di berbagai sektor sehingga target 97 akan bisa terwujud. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Sragen sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tanpa kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, mustahil semua capaian ini bisa kita capai. Untuk itu, sangat berterima kasih atas dukungannya. Demikian pula pada rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang senantiasa memberikan support, memberikan semangat agar kami bisa menorehkan yang terbaik untuk Kabupaten Sragen. Terakhir, saya akan berpantun, Sragen Bumi Sukowati. Banyak prestasi dan inovasi. APBD 2023 sudah disepakati, mari bekerja keras sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
pada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapat pantunnya. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan dengan tekun mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan sampai terselesaikannya. Selanjutnya dengan diiring ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen pada hari Jumat tanggal 25 November tahun 2022 kami nyatakan ditutup. Dan kalau Ibu Bupati telah menyampaikan pantunnya, sedikit pantun lama juga sering kami sampaikan. Pantun lama ini sebenarnya. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, dan tidak perlu berdele-dele. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan beserta rekan-rekan wartawan. Sebelum kundur, acara selanjutnya adalah ramah tamah. Panjenengan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan di lobi tengah. Matur nuwun.